Oke, soal yang pertama ini membahas fluktuasi energi dalam osilator harmonik ya. Nah, jadi yang ditanyakan itu nilai delta E-nya ini berapa ya, perubahan energi gitu. Nah, oke, ini ya aku kopas. Nah, ntar aku kopas, lalu aku taruh sini ya. Nomor satu, fluktuasi energi dalam osilator harmonik ya. Mungkin sekilas terlihat kuantum ya, tapi tidak, sebenarnya ini masalah statistik di sini ya. Nah, yang terpenting di sini nanti kita itu harus bisa memainkan matematisnya, eh, nggak panjang-panjang banget, tapi juga nggak simpel-simpel banget, ya. Ada ada simplifikasi di situ, harusnya seperti itu, ya. Tapi kalaupun kalian nggak ada ide untuk simplifikasi juga nggak masalah, asalkan idenya tepat. Ya sama kayak kalian punya angka 3, rumusnya kan 2 tambah 1 ya. Kalau kalian mikir complicated kan bisa angka 3 itu bisa didapat dari 100 dikurangi 97 ya, complicated. Tapi kalau kalian yang orangnya tengah-tengah itu paling 5 kurangi 2 bisa dan lain-lain. Nah, ini pun kayak gitu ya. Nah, jadi tinjau suatu osilator harmonik dalam kuantum dengan masa M, frekuensi omega pada suhu T. Itu besar nilai delta E kuadrat sama dengan nilai ekspektasi E kuadrat dikurangi nilai, oh ini kebalik ya. Ini kebalik. Sorry, sorry. Ini ini gini ya, Iqbal ya, betul ya? Atau kebalik? Aku lupa ya. Sorry, sorry. Mungkin kalian ada yang ingat rumusnya itu, yang tidak mas, datar. Jadi ada di sini. Mana tadi? Nilai ekspektasi. Ini ya, kuadratnya yang di situ ya, yang ini kebalik bulannya. Datar. Kuadrat ini kuadrat. Yang ini ya, nah gitu ya. Ya itu nilai rata-rata fluktuasi energi osilator harmonik ya. Nah, sebentar. Ini, oh ya. Nah, ya hitung nilai rata fluktuasi energi rata-rata osilator harmonik. Nah, nilai ininya itu berapa? Ya, delta E-nya itu berapa? Dinyatakan dalam omega dan T. Jadi hasil akhirnya harus dalam omega dan T. Ya, begitu ya. Nah, ya kita tulis dulu apa namanya? Energi ya pada osilator harmonik. Ya. Ini harus hafal di luar kepala ya kalau energi osilator ini. Artinya energinya bergantung pada bilangan kuantum n, itu kan n plus setengah ya h bar omega ya. Nah, boleh nggak ada hasil akhir yang misalkan nanti kita ngitung ada hasil akhir yang di luar omega dan t? Jawabannya boleh, asalkan dia konstanta gitu ya. Lalu di sini nilai ini ditanya tuh nilai delta E-nya tuh berapa ya. Delta E kuadratnya itu berapa? Delta E-nya ini kan di akar hasil akhirnya ya. Ini E kuadrat dikurangi nilai ekspektasi E yang di dikuadratkan. Ya, begitu. Nah, ya, lalu begini. Ya. Nah, ingat ya. Ini yang harus benar-benar kalian ingat ya, bahwa nilai rata-rata ya, nilai rata nilai rata secara statistik ya, dalam bahasa fisika statistik itu kan begini ya. Nilai rata itu misalkan kalian ingin mencari nilai nilai sesuatu gitu ya, nilai sesuatu itu kan sama dengan ini sigma ya n1 sampai berapapun ya, kotak itu sendiri dikalikan di teori peluang di SMA itu kan dikalikan jumlah sampel ya, sampel jumlah totalnya itu berapa, jumlah apa namanya, jumlah tiap individunya berapa dibagi jumlah, namanya rata-rata kan dibagi jumlah total ya, dibagi jumlah total dalam hal ini ya sampelnya itu sendiri ya, begitu. Nah, tapi dalam bahasa fisika statistik total sampel itu fungsi partisi, fungsi pembagi ya, fungsi pembagi. Nah, di mana fungsi partisi itu
ya perumusannya kan gini, ya bisa pakai sigma ini itu E pangkat min ya E per K KBT ya konstanta Boltzmann kalikan T. Nah karena ini E-nya bergantung pada N ya udah EN aja ya. Nah ini biar lebih sederhana begini saja sebenarnya. Eh, ini bisa dinyatakan dalam gini sigma N E pangkat min beta EN ya lebih apa namanya lebih enak saja menurutku begitu ya. Dimana beta kan itu kan sama dengan seper K KBT ya ini harus kalian ingat. Nah begitu. Nah sekarang itu ya. Nah sekarang kalau misalkan ini nilai E ya nilai E itu ya nilai E itu nah kita belum bicara kuadrat ya kuadrat itu nanti aja berarti ini kotaknya diganti E nah ya kotaknya diganti E ya kotaknya ini diganti E nya apa ya EN ini ya nah EN dikalikan Q apa namanya ini koefisien apa namanya besaran eksponensialnya ini ya dikalikan E pangkat min beta EN ya aku pakai pakai beta biar males aja kalau seper gitu ya lebih lebih enak aja begini ini dibagi sigma n1 tak hingga E pangkat min beta EN ya begitu. Nah itu ya itu nilai ekspektasi ya nilai ekspektasi dari E ini ya. Nah sekarang ya sebenarnya kalian juga bisa lakukan hal yang sama kalau misalkan mencari E kuadrat nah gitu ya. Kalau misalkan dicari E kuadrat nah oh ini lupa ya sorry E nya bisa dijabarkan ya N1 tak hingga ya N plus setengah H bar omega ya E pangkat min beta N ya N nya itu tadi berapa nih N plus setengah H bar omega ya dibagi oh sebentar ya dibagi ya nah dibagi itu ya dibagi ini ya sigma N1 tak hingga E pangkat min beta ya N plus setengah H bar omega gitu ya. Nah berlaku juga kalau misalkan E kuadrat ya gimana kalau misalkan nilai rata-rata dari E kuadrat ini. Nah kalau kalian lihat ini kan formulasinya terlihat tidak sederhana sama sekali ya lihat panjang ya sementara di kolom di kalian bisa lihat ya di apa namanya kolom jawaban ini soal ini cuma dibatasi eh, 2 halaman ya 2 halaman paling banyak ya makanya jangan terlalu panjang begitu ya lebih baik paskan 2 halaman jangan lebih. Nah soalnya nggak ada kertas tambahan biasanya. Nah kalau misalkan dimintanya nilai ekspektasi E kuadrat ini beda ya antara E kuadrat dengan E yang dikuadratkan ya beda ya hati-hati. Nah kalau ini E kuadrat berarti ini juga kuadrat gitu ya berarti ini kuadrat 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 gitu ya. Nah sekarang coba ini lebih lebih kita mainkan matematisnya sekarang. Nah ini kemungkinan bisa lebih dari 2 halaman karena konteksnya belajar ya kalau nggak konteks belajar ini ya tak singkat gitu ya kita perlu apa namanya turunkan secara sabar gitu. Apa akibatnya kalau misalkan ini ya nilai ekspektasi E itu ya tak turunkan terhadap beta ya. Nah, kita lihat dulu nih. Nah, kita turunkan terhadap beta ya. Kalian bisa lihat. Nah, ya tentu saja kalian bisa buat aja yang atas ini U, yang bawah ini V gitu loh ya. Nah, berarti turunan yang atas kan U aksen ya. Turunkan terhadap beta ya. Berarti kalau turunkan kan ini pindah N plus setengah bar omeganya kan pindah ke depan ya n plus atau pakai yang ini aja lebih simpel ya yang ini lebih simpel berarti kan en-nya pindah ke depan ya berarti jadinya sigma n minus 1 ya ini kan turunannya ini kan sama dengan u aksen v min uv aksen yang atas dulu turunkan
Ini yang atas diturunkan, ya. En ya dikalikan En, min En dikalikan En, berarti kan min En kuadrat ya. U aksen dikalikan V ya. Ya, U aksen, oh sorry, ada E-nya ya. E min beta En U aksen dikalikan V. V-nya itu yang bawah itu. Ya. Nah, V itu min beta En ya, min ya dikalikan minus ya. Nah, sekarang yang bawah dulu turunkan. Min U ini ya, U-nya tetap ini U ya dikalikan apa? Dikalikan V aksen. U-nya atas ya, U min beta En dikalikan apa nih? V aksen turunannya ini. Berarti kan min En ya. Turunannya bawah ini min En E pangkat min beta En ya. Gitu. Nah, ya udah sekarang dibagi yang bawah ini, dibagi V kuadrat ya, dibagi yang bawah. Dibagi yang bawah. Nah, ini dibagi yang bawah itu. Ya. Ini dikuadratin ini ya. V kuadrat. Nah, oh sorry, aku sigmanya agak anu ya. Sorry. V kuadrat. Nah, jadi UV-nya itu mencakup sigmanya juga ya. Berarti ini hati-hati. V-nya itu mencakup sigmanya juga. Berarti ini kan. Nah, N1 tak hingga E pangkat min beta En ya. Nah, berarti ini agak tak revisi dulu ntar. U aksen. Ya, U aksen yang atas diturunkan terhadap beta. Nah, min beta En. Nah, berarti sorry. Tadi yang ini aku perlu sedikit revisi ya. Nah, sebentar. Nah, U aksen. Turunkan ini terhadap beta. Berarti kan ya, sigmanya tak kurang ya. Ini U aksen. Satu tak hingga ya min En kuadrat ya. E pangkat min beta En. U aksen dikalikan V. Nah, ini V itu ya, dikalikan V itu. Nah, dikalikan V. V-nya kan ini ya. U aksen V itu ya. N1 tak hingga E pangkat min beta En. Ya, hati-hati ya. Nah, dikurangi U. Ya, U-nya yang atas ini. U-nya sudah betul ya. Sudah betul. Nah, ini yang U dikalikan turunan yang bawah ini. U V aksen. Ya, berarti kan itu sigma N1 tak hingga ya min En E pangkat min beta En. Ya, begitu. Ya. Ya udah, sekarang kita bisa tuliskan ini ya. Kita bisa pecah ya jadi dua ya. Nah, berarti yang ini ya, suku yang pertama, yang ini dibagi ini. Berarti kan ini bagi ini kan sisa satu ya. Berarti kan ini ya, minus ya, minus sigma N1 tak hingga ya En kuadrat E pangkat min beta En ya. Ini dibagi ini. Oke, berarti kan ini pagi ini kan pangkatnya sisa satu ya. Nah, di bawah ini. Berarti kan sigma N1 tak hingga E pangkat min beta En ya. Terus min kan plus ya. Plus. Nah, berarti sekarang gimana? Ya. Ya udah. Yang ini kan nggak bisa dibagi ini. Nggak bisa ya. Sigmanya di sini kan ada En. Ya, nggak bisa. Ya. Nggak bisa ini E ini sama E ini coret, nggak bisa. Karena ini E-nya ada di dalam sigma dan ada nempel En. Baru kalau di sini ada En, bisa kalian coret. Nah, berarti kan ini min kan plus ya. Ini sama ini kan sama. Berarti kan jadi kuadrat ya. Nah, berarti kan jadi gini tuh. Ya. Nah, ya gini ya. Jadi berapa itu? Sigma N1 tak hingga ya En E pangkat min beta En ya, beta En. Nah, itu ya. Ini yang dikuadratkan. Ya, betul ya. Ini kali ini kan ini kuadrat. Berarti dibagi ya. Yang ini kan sudah kuadrat ya, berarti kuadratnya boleh keluar gitu. Sigma N1 tak hingga E pangkat min beta En. Ya.
Nah, ini bisa nggak ini jadi lebih sederhana? Ya, jawabannya bisa. Ya, kalian lihat ini. Lihat di perumusan yang ini ya, perumusan yang ini, kotaknya ini. Nah, kira-kira apa yang jadi kotaknya? Gitu loh. Ya. Nah, ini ya, kelihatan polanya ya. Nah, ini kelihatan polanya ya. Nah, kotak ki bagi ki. Nah, ini kotak ya, ini ki bagi ki. Nah, ini kotak ya, ini key-nya, partisinya, ini partisinya key-nya. Nah, berarti ini kelihatan nih kan sekarang. Berarti yang pertama ini adalah perumusan apa ini? Nilai rata-rata dari yang E kuadrat. Ah, nilai rata-rata E kuadrat. Nah, kalau yang ini itu adalah nilai ekspektasi E yang dikuadratkan. Ya, sudah kelihatan ya bentuk generalnya ya. Sekarang ya, bentuk yang lebih sederhana ya. Nah, ini jadinya do E per do B beta. Nah, berarti kan yang kita yang kita inginkan berarti kan, nah ini kan berarti kan yang ini berarti kan E-nya kan kalau jadi positif di depan. Nah, ini perumusannya gimana nih? Yang E kuadrat itu di depan, ya. Yang ini di depan berarti kan kalau tarangan minus ya, kedua ruasnya jadinya E kuadrat min E yang dikuadratkan sama dengan min do E do do B. Ya, gitu. Nah, ini sama dengan apa? Sama dengan delta E kuadrat tadi. Jadi, nanti kalau kita menghitung delta E kuadrat, cukup turunkan aja. Ya, cukup turunkan aja kuantiti do E per do B. Ya. Nah, nanti kalau kalian konteksnya sudah di ujian, kalau kalian hafal ini bagus. Tapi kalau kalian lupa, bisa turunkan sendiri ya. Dan itu juga termasuk penilaian kok. Ya, nggak masalah. Sudah termasuk nilai pengerjaan gitu. Ya. Nah, ini nanti kita fokus ini sekarang. Yang ini diturunkan terhadap ya, yang ini diturunkan terhadap eh, beta ya. Ini ya, turunkan terhadap beta ini. Ya, gitu. Yang ini turunkan terhadap beta. Nah, sekarang ini ya kita punya ini berarti nilai delta E yang kuadrat itu kan sama dengan min do E do do B. Ya. Nah, tapi kita jangan keburu ke sini deh. Ya, lebih baik kita cari aja bentuk yang sederhana dulu dari EN ini bagaimana bentuk sederhananya. Ya, begitu. Itu kan yang jadi PR-nya, ya. Itu yang jadi PR-nya sekarang. Ya, kira-kira bentuk sederhananya itu bagaimana gitu loh. Ya. Pertama dari fungsi partisinya dulu, ya. Nah, kalau Q itu kan sama dengan sigma N1 tak hingga E pangkat min beta EN. Ya. Atau kalau misalkan kalian masih turunkan do E terhadap do beta ini bisa juga ya. Tapi kan hasilnya ini tadi. Kalau do E terhadap do beta kan hasilnya ini. Ya. Panjang balik lagi ke sini. Ya, jadi harus dicari bentuk yang lebih sederhana. Ya. Nah, sekarang misalkan aja ya, misalkan aja apa namanya? Oh, sorry, ini pecahkan dulu ya. Harus dipecahkan dulu ini. Berarti kan sigma N1 tak hingga EN-nya kan N plus setengah H bar omega. Ya. Nah, sekarang yang nggak ada yang nggak ada katanya sama N dikeluarkan. Berarti kan E pangkat min H bar omega per 2. Ya. Sigma N1 tak hingga E pangkat min N ya N beta H bar omega ya. Nah, ini kan juga bisa dikeluarkan ini N-nya. Ya, kalau dikeluarkan kan jadinya gini. Ya. Nah, kalau dikeluarkan kan jadinya seperti itu. Ya, gitu. Nah, kita misalkan aja ini sekarang dengan X ini. Ya, ini X ini. Nah, berarti sigma gitu ya. Sigma N untuk X pangkat N untuk seluruh X sampai tak hingga. Ya, itu kira-kira berapa nilainya? Ini kan X pangkat 1. Ya. Oh, sorry. Sorry, maaf. Ini bukan dari N sama dengan 1, N dari sama dengan 0 ya.
Soalnya diperbolehkan n sama dengan 0 itu. Ya, ini sorry salah tadi. Ini ya, n sama dengan 0 ya, gitu. Itu harus diperalat ya. N sama dengan 0. Nah, ini ya. Oke. Itu ya, 0 ya. Nah, yuk. Oke. Ya, ini kan sudah kalian pernah pelajari sebelumnya ya. X pangkat 0 kan 1, X pangkat 1 X kuadrat, dan seterusnya ya. Kan hasilnya berapa? 1 per 1 min X ya. Ini bisa kalian dapatkan dari jumlah deret tak hingga ya. Jumlah deret tak hingga itu kan S gitu. Itu sama dengan A per 1 min R ya. A suku pertama. Suku pertamanya berapa? 1. R itu apa? Rasio antara deret yang berdekatan. Nah, X kuadrat dibagi X kan X. X bagi 1 kan X. Nah, makanya ketemu ini ya. Berarti ini ya, ini 1 min. Nah, jangan lupa nanti kalau kalian di fisika statistik ya, ada soal penurunan dari Pak Sis tuh nyatakan kayak gini ya. X-nya apa? E pangkat min beta H per O omega ya. Ini gitu. Oke. Nah, berarti fungsi partisinya ya bisa kalian nyatakan jadi itu ya. Sederhana sekarang kan. Jadinya 1 min E pangkat min beta H per omega pangkat min 1 ya. Nah, sekarang masalahnya ya, atas ini kira-kira bagaimana ini? Beda loh ya bentuknya ya. Nah, sekarang kita bisa lihat nih dengan yang ini nih. Nah, yang suku yang kedua. Gimana kalau yang suku yang atas itu? Kok yang kedua yang ke atas? Yang tak hingga ya, suku tak ini sampai tak hingga En ya tadi ya. Nah, n plus setengah kabar omega E pangkat min beta n plus setengah kabar omega. Nah, gimana nih kalau seperti ini? Ya, nah, tentu kita bisa pecahkan dulu. Kita bisa buang dulu. Mana yang nggak ada n-nya? Ini ya, E pangkat min beta per 2 H bar omega ini bisa kalian keluarkan. Oh, sorry. Ini lupa ini. Ini ada yang lupa ini. Ya, ini ada yang lupa ini. Ini ya, E pangkat min H bar omega per 2-nya lupa ini. Sebentar. Oh ya, betanya lupa juga ini. Ya, beta ya. Ya, tuh. Ini dikalikan apa? Dikalikan E pangkat min beta ya. E pangkat min beta ya, H bar omega per 2 ya, gitu. Nah, ini udah tak kasih ini formulasinya ini. Q sama dengan E pangkat min beta H bar omega per 2 dibagi berapa? 1 min E pangkat min beta H bar omega. Ya. Nah, sekarang sederhanakan sekarang. Kedua ruas tak bagi E pangkat min beta H bar omega per 2. Ya, yang atas bawah juga. Ya, berarti Q-nya sama dengan ya 1 ya dibagi itu ya. Nah, 1 bentar. Ya, ini tak lanjutin dulu. Q ini 1 ya dibagi, ini aku bikin males aja nih, buat garisan ya. 1 dibagi ya. Ini bagi ini. Ya, ini bagi ini. Berarti kan di atas kan HB 1. 1 dibagi E pangkat min beta H bar omega per 2. Ya, berarti kan positif. Ya, berarti itu positif beta H bar omega per 2 dikurangi ini ya. E pangkat min beta H bar omega per 2. Ya, berarti ini kan negatif ya tetap ya. E pangkat min beta H bar omega per 2. Maksudku cari bentuk yang lebih sederhana gitu loh. Ya. Nah, ini soalnya nanti berlaku juga di sistat kalian itu. Ya. Nah, gitu loh. Oke, sebentar. Ini tak tulis di bawah aja biar
Ini ya. Bentar. Oke, ini ya. Nah, oke, jangan di generalisir dulu. Bentar. Karena nggak enak kalau lihat bentuknya belum sederhana. Ya, oke. Nah, ini bentuknya apa kira-kira nih? Bentuk yang paling cocok ini. Ya, ini kan bentuk apa namanya? Ini kan bentuk sinus ya, ini yang bawah ini kan apa ini? Sinus hiperbolik ya. Sinus hiperbolik ya, beta H bar omega per 2 ya. Kalian ingat ya rumusnya sinus hiperbolik itu di Wismat tuh. Tapi ini ada koefisiennya ini. Ya, kalikan 2. 2 sin H bar 2 sin H hiperbolik beta H bar omega per 2 ya. Kalian ingat bahwa rumus sin Hx itu apa? E pangkat X min E pangkat min X per 2. Ya, nggak ada I-nya ya kalau hiperbolik ya. Nah, berarti kan yang bawah ini kan sin toh. 1 dibagi sin itu kan apa? Kosekan ya. Berarti kan fungsi partisi secara umum itu berapa? Setengah ya kosekan hiperbolik beta H bar omega per 2 ya. Itu bentuk umumnya ya. Ini bentuk yang lebih umum ya. Nah, sekarang bagaimana kalau yang ini ya? Nah, tentu saja kalian bisa keluarkan dulu ini ya. E pangkat min beta H bar omega per 2 ya dari perumusan itu. Terus sigmanya masuk N dikalikan H bar omega ini ya. Terus itu ya H bar omega sigma N dengan 0 tak hingga ya. N E pangkat min beta ya pangkat min apa namanya min beta H bar omega dikalikan N kan harusnya kan, tapi ini kan dikurungkan gini kan boleh ya. Terus suku yang kedua plus setengah ini ya, plus berapa itu, plus setengah ya, plus setengah ya. Oh ya, H bar omeganya ini dikeluarkan aja lah sekalian ya. H bar omega dikeluarkan aja sekalian. Terus dikalikan apa itu? Setengah ini ya, setengah ya, sigma juga E sama 0 tak hingga apa itu? Sama juga ya. E pangkat ya min beta H bar omega dikalikan N ya. Tapi N-nya boleh dikeluarkan kan seperti ini kan ya. Nah, sekarang begini. Oke lah, ini sudah well known ini. Ya, ini kan sudah well known ya. Ini X ya, maksudnya sudah well known, sudah kita turunkan tadi sigma X pangkat N tak hingga ya. Ini sama juga ini X. Nah, sekarang pertanyaannya ini berapa nilai kalau ini sig E sama dengan 0 tak hingga itu dari N X pangkat N ya. Ini berapa nilainya kira-kira ini gitu loh. Kalau ini dijabarkan dalam deret nggak bisa ya, nggak bisa. Sekarang kira-kira apa ini idenya ini? Nah, tadi kan kita udah ketemu ya bahwa kalau misalkan sigma N0 sampai tak hingga itu untuk apa namanya X pangkat N itu sama dengan berapa? 1 per 1 min X ya. Nah, sekarang gimana kalau kedua ruas aku turunkan ya, aku diferensialkan ya. Yang ini aku diferensialkan terhadap X. Nah, aku turunkan terhadap X. Jadinya kan begini. Kalau turunkan terhadap X berarti ya X pangkat N diturunkan terhadap X. Berarti kan sigma N0 tak hingga N-nya turun ya. X N-nya pangkat min 1 ya. Yang ini jadinya minus 1 per 1 min X kuadrat
ya. Nah, sekarang ini X pangkat N minus 1 kan dapat ditulis seperti ini, ya. Sigma N sama dengan 0 tak hingga N X pangkat N per X, ya. Per X-nya boleh dikeluarkan dari N, karena X ini kan nggak ada kaitannya sama N, boleh dikeluarkan, ya. Nah, ketemu sekarang kan ini ya. Nanti kalau kalian di Vista tuh kayak gitu. Berarti ini jadinya sigma N0 tak hingga Nx pangkat N, dan hasilnya min X per 1 min X kuadrat, ya. Begitu. Nah, ya udah, ya. Hasilnya sudah didapetin ya sebenarnya. Oke. Iya, hasilnya sudah didapetin nih. Yang ini berarti kan, nah, sebentar. Yang do E do beta kan ini ya. Ah, ini oke oke. Ya, sudah dapat ya. Berarti hasil yang ini tuh, oh ya, min X ya. X-nya apa tadi? E pangkat min beta H bar omega. Yang ini 1 min E min beta H bar omega pangkat 2 ya. Nah, berarti kalau yang ini hasilnya itu ya tadi ya, sigma dari N0 hingga N plus setengah H bar omega. Nah, itu ya, kali E ya, pangkat min beta N plus setengah H bar omega ya, itu sama dengan ini ya. Oh ya, di luarnya ada H bar omega ya, sama dengan apa itu? H bar omega kalikan E pangkat min beta H bar omega apa di per 2 ya. Nah, dikalikan ini ya, sigma Nx pangkat N. Nah, ini sigma Nx pangkat N hasilnya ini. Nah, berarti min E pangkat min beta H bar omega per berapa itu? Per itu ya. Nah, ini ya, per 1 min E pangkat min beta H bar omega per 2 kuadrat. Ya, ditambahkan setengah X pangkat N. Sigma X pangkat N tadi hasilnya berapa ini? Sigma X pangkat N hasilnya ini ya, 1 per 1 min itu ya. Tambahkan setengah ya, dikalikan 1 per 1 min E pangkat min beta H bar omega. Ya, begitu. Ada tidak? Bisa nggak ini ya? Disederhanakan ini jelas masih bisa lah ya. Nah, berarti yang ini ya, ini H bar omega. Nah, eksponensialnya masuk ya. Nah, eksponensialnya masuk. Min setengah dikalikan dikalikan min 1. Ya, betul ya itu min ya. Ya, min setengah dikalikan min 1 gitu. Berarti kan itu ya, minus E pangkat min 3 per 2 ya. Beta H bar omega ya. Nah, dibagi ini ya, dibagi ini. Ya, 1 min E pangkat min beta H bar omega kuadrat. Ya, yang ini masuk ya, ini ke sana, masuk ke sana. Ya, berarti kan itu plus berapa ini? Plus setengah ya, plus setengah itu dikalikan ya, sebentar, kali bang. Nah, sebentar ya, sebentar ya. Ada nggak bentuk yang lebih sederhana ya? Sorry, sebentar. Ini. Aku mikir ntar. Bentar, maaf, sebentar. Hmm, bentar. Oke, se. Nah, aku pengen menyederhanakan ini, bentar ya. Ini bisa nggak ya dibuat lebih general ya? Nah, sorry. Ya, bentar. Ya, ini, bentar. Tadi dari mana ini? Dari ini ya. Ini, sorry. Ini, aku loh. Nah,
Ya, bentar. Sabar ya. Nah, ini bisa nggak dinyatakan dalam ini? Aku kepikirannya gini. eh Min ya, do do B dan Ki ya. Nah, sebenarnya nilai rata-rata E itu sama dengan energi dalam ya kalau di termodinamika ya. Ingat-ingat tuh ya. Ingat-ingat selalu ya. Nilai E itu sama dengan U ya. Nah, ini tuh bisa dinyatakan dalam begini ya. Bisa dinyatakan dari len hasilnya ini loh. Nah, ini bisa dinyatakan gini loh. Nah, ya, EN sorry, kok EN tuh. Nah, gini. Aduh, ya. Tadi ini lebih kompleks tadi ya. Sorry. Tadi lebih kompleks sih. Terlalu lama ini ya. Terlalu lama ini. Aku nggak rekomendasikan nih ya. Aku aku hapus ya. Sorry. Anggap aja tadi nggak ada gitu ya. Nah, karena kalau misalkan cara kita terlalu kompleks itu patut dicurigai sebenarnya. Dengan jumlah kertas yang adanya cuma 2 halaman dan ini sudah 2 halaman lebih. Makanya aku curigai cara aku ini. Nah, sesuai filosofis yang tadi aku bilang gitu loh. Ya, apa filosofis yang aku bilang tadi bahwa kalau kita punya angka 3 itu bisa didapatkan dari cara apapun, ya. Baik 4 dikurangi 1 tambah 2 ya, itu. Nah, ini pun juga sama, ya. Nilai nilai apa namanya? Ya, nilai ini sendiri bisa dari sini, bisa dari sini, ya. Coba deh kalau nggak percaya deh. Ini ya, len ini turunkan terhadap beta. Ya, jadi kalian ingat selalu ya, ingat selalu bahwa ya ini penting ya. Tolong ingat-ingat selalu ya di Vista nanti kalian pakai ini, serius ini. Ya, nilai U energi dalam itu hubungannya dengan fisika statistik dalam artian di sini fungsi partisi itu dihubungkan dengan ini ya, min do do beta ya. Nah, sebenarnya ada nilai n-nya, ada jumlah partikelnya ya secara umum. Tapi karena ini jumlah partikelnya nggak ada, berarti nggak usah, itu nggak apa-apa. Ya, do b len ki. Ya, ingat ini selalu ya. Catat ini baik-baik ini. Ya, nggak masalah, aku nggak tutor kalian Vistat nih sekarang. Jadi yang kotak merah itu penting secara teoretis ya. Ini yang biru itu hasil secara jawabannya gitu maksudnya. Ya. Nah, kalau kalian sudah dapat sebelumnya ya, nilai entropi itu apa? Entropi itu len kalen omega. Kalau nilai energi bebas itu kan energi bebas tuh do S do T per do T ya. Apalagi kan itu sudah pernah tak ajari banyak kemarin ya, dalam hal dalam hal apa? Dalam hal kuantitas termodinamika ya. Nah, ini Ki ya. Itu ingat-ingat penting. Nah, ini kan bisa diturunkan dari sini. Ya, bisa kalian coba ini ya. Nah, kalau kalian coba nanti kan ini kan jadinya seper di bawah ini. Ya, turunan len itu kan seper dulu. Sepernya ini. Ya, sigma n 0 tak hingga. Nah, gitu ya. Terus turunkan yang dalamnya. Turunan ini. Berarti kan turunan ini terhadap beta kan EN-nya gitu loh. Ya, gitu ya. Nah, makanya kuncinya nanti kalian kuasai apa namanya? Kuasai definisi-definisi termodinamik seperti ini ya. Kalau kalian bertempur di termo itu, di hari kedua itu ya. Tapi kalau di klasik itu kalian nggak rumusnya relatif nggak banyak. Tapi mikir mikir apa namanya penjabarannya itu, modelnya itu yang ribet. Nah, kalau ini kan enggak. Ini by formulation aja nih sebenarnya. Ya. Nah, ini makanya bisa dinyatakan jadi gini. Ya, berarti gimana ini? Nah, sementara tadi nilai delta E kuadrat itu kan min do E per do beta. Ya. Nah, apa itu namanya? Delta E kuadrat itu min do E do beta. Ya, ini sama dengan nilai energi dalam itu. Ya, berarti ini masukkan ini. Berarti min do per do beta ya. Do per do beta
dari E-nya. E-nya apa ini? Ya, ini min do, ya, do B, ya, len ki. Nah, tuh, ya, berarti ini min apa? Do kuadrat per do B kuadrat atau apa namanya? Ini turunkan 2 kali ya sebenarnya ya. Nah, gini aja deh. Do per do beta, ya, do per do beta, lem ki-nya berapa? Ki-nya ini, ya. Apa itu setengah, ya, kosekan hiperbolik. Nah, setengahnya keluar, ya, kosekan hiperbolik, ya, beta H bar omega per 2 ya. Begitu. Nah, sekarang oh sorry, len ya. Ini len ya. Kok len ini lupa tuh. Len apa tuh namanya? Len kosekan hiperbolik, ya, apa namanya? Beta H bar omega per 2. Gitu ya. Nah, ini jangan lupa ini. Ya, gitu. Itu ya. Nah, sekarang turunkan len kosekan ini terhadap beta ini. Ya, bisa nggak kalian turunkan ini? Ya, kalian harus menguasain ya. Ini turunan apa namanya? Turunan parsial ya. Len kosekan hiperbolik ya. Beta H bar omega per 2 ya, itu bisa ditulis jadi gimana nih? Do per do beta len kosekan hiperbolik beta H bar omega per 2 diturunkan terhadap apa dulu nih? Turunkan terhadap ini dulu aja deh. Nah, kalian sudah harus bisa ya. Ini do per do dalamnya dulu. Kosekan hiperbolik beta H bar omega per 2 ya. Terus turunkan kosekannya ya. Terus diturunkan terhadap dalamnya beta H bar omega per 2 terus nah, gini loh ya. Nah, do beta gitu loh. Ya. Apa namanya? Turunan len kosekan sesuatu dan sesuatu terhadap sesuatu. Ya. Len sesuatu terhadap sesuatu, ya, seper sesuatu. Ya, seper apa? Kosekan hiperbolik beta H bar omega per 2. Ya. Terus turunan kosekan terhadap sesuatu apa? Turunan kosekan X terhadap X itu apa? Ya, jawabannya apa? Kotangen hiperbolik ya. Beta H bar omega per 2 dikalikan dulu kosekan ya beta H bar omega per 2 ya. Nah, gitu loh. Ya, ini bagi ini. Ini kok sorry, bukan bagi, maaf. Turunan ini terhadap ini. Berarti kan setengah ya H bar omega. Ya. Berarti kita dapatkan berapa ini? Ya, kosekannya boleh cari juga. Berarti kan jadinya setengah H bar omega kotangen hiperbolik beta H bar omega per 2. Itu ya. Nah, yaudah turunkan sekali lagi nih. Ya, turunkan sekali lagi nih. Nah, statum ini ya. Turunkan sekali lagi itu. Nah, delta E kuadrat itu. Sorry. Sik. Ya. Ya, turunkan sekali lagi nih. Terhadap apa ini? Terhadap beta ya. Berarti kan do per do beta ya. Ini kan setengah ya. Setengah min ya. Min seperempat. Nah, min seperempat apa itu? Nah, ini H bar omeganya boleh kalian keluarin. Ini H bar omega do per do beta kotangan hiperbolik beta H bar omega per 2. Ya, ada yang tahu nggak turunan kotangan hiperbolik hasilnya apa? Ada yang hafal nggak? Aku nggak hafal. Bentar, turunan kotangan X. Nah, itu. Turunan kotangan X hiperbolik itu mematuhi itu ya.
Oh, ini sama dengan apa? Sama dengan kosekan, ya. Nah, sama dengan apa? Minus kosekan, ya. Seperempat, ya. Ini pindah ke depan, ya. Berarti kan, oh, sorry. Ini pindah ke depan, ya. Beta H bar per 2, ya. Berarti kan seperempat, sebentar, sorry. Koefisiennya juga seperempat dikalikan setengah. Berarti kan seperdelapan, ya. H bar beta, H bar kuadrat, ya. H bar kuadrat, omega kuadrat, ya. Dikalikan kosekan kuadrat beta H bar omega per 2. Ya. Nah, ya ingat ya, ini ya turunan ini ya, turunan ddx, ya ingat ya, turunan dari apa namanya? Turunan dari ddx kotangan x itu min kosekan kuadrat x, ya. Kalau turunan dari ya kosekan x itu kot x kosekan x, ya. Begitu. Oh iya, ini kan dinyatakan dalam apa ini? Omega sama T, ya. Dinyatakan dalam omega dan T. Ya udah, kalau dinyatakan dalam omega dan T, ya udah ganti aja nih. Betanya dengan apa namanya? Betanya dengan seper KT. Ya, itu ya, seper 8 H bar kuadrat omega kuadrat kosekan kuadrat, ya. Oh ya, ini ada hiperboliknya lupa. Ya, itu turunan hiperbolik itu manut sama yang sifat yang lain, ya. H bar omega per 2 k BT, ya. Begitu. Nah, itu ya. Oke, sampai sini silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini jawabannya 2 lembar lebih, ya. Ya sebenarnya pas 2 lembar, ya manut ini. Ya, ingat ya, kalau misalkan panitia itu buat soal dengan space gini, itu pasti ada maksudnya. Dia nggak kelebihan, nggak banyak-banyak banget, lebih dari 2 lembar, juga nggak simpel-simpel banget, segini doang, lebih enggak. Ya, pasti dia ada lebih satu, dan lebih dikit, atau lebih pas gini. Nah, punya aku kan sudah pas banget ya. Nah, kelebihan kenapa ya? Karena ada ini tadi. Kelebihan karena ada space ini sama ini. Ya kalau enggak ya ya pas 2 lembar ini. Itu kan ya. Oke, ya. Silakan kalau mau tanyakan sebelum aku lanjutkan soal yang terakhir ya. Oh ya, kalian kalau misalkan ada teman dari universitas lain yang lolos itu ajak belajar sama kalian juga nggak apa-apa sebenarnya. Ya, ini bagikan juga nggak apa-apa nih. Ya, bukan berarti membantu universitas lain, tidak. Tapi apa namanya? Kita semangatnya semangat kolaborasi. Toh, toh di ujiannya nanti itu apa namanya kerjakannya sendiri-sendiri kan? Begitu. Ya, bagikan nggak masalah kalian bagikan. Malah malah aku ya suka kalau kalian bisa bagi-bagi ilmu gitu ya dengan disembunyikan. Itu pun kalau kalian mau sih. Gitu ya. Nah, soal ini plek ya sama itu ya. Jawaban A itu plek ya. Cuma di sini ada hal yang baru di sini. Yang nomor C sama D ya. Itu ya. Oke. Itu ini soal yang terakhir ya. Kita paskan sampai 11.30 nih. Ya, semoga pas. Oke. Ya, ini ada soal tahun 2014. Nah, ada osilator harmonik. Nah, di sini sekarang punya N0 partikel. Ya, berarti kalau N0 partikel, sebentar, kita keep dulu. Berarti di sini partikelnya ditinjau ya. Nah, yang tidak saling berinteraksi berada dalam keadaan setimbang pada temperatur T. Tingkat energinya sebagai berikut. Nah, ini M. Itu semua diganti N gitu ya. Nah, M di situ ya.
M plus setengah H bar omega. Gitu ya. Nah, di mana M-nya itu dari 0, 1, 2, ya, dan seterusnya, bulat ya. Di mana gamma itu, oh sorry, sorry. Ini bentuknya ini bukan begini. Ini ada ini. Ada gamma per V ya, lupa aku. Ya, itu lupa aku. Itu ya. Itu ada gamma per V-nya itu. Sorry. Bentar. Oh iya, ini bukan H bar omega ini. Ini gamma per V ya, nanti tak edit ya. Ini apa namanya? Gamma per V. Nah, aku soal aslinya itu gamma per V. Ya, itu ada ini. Dengan gamma konstanta dan V adalah volume. Ya. Nah, yang pertama apa ini? Yang ditanyakan apa? Energi dalam, ya, U dan CV. Ya, kalor jenis itu juga bisa dilihat juga, nama lainnya itu kapasitas panas, ya, CV, sebagai fungsi temperatur, ya. Nah, ingat ya, energi dalam itu sama kayak itu tadi, ya, nilai ekspektasi E itu tadi, ya. Nah, kalau kayak gini kasusnya, kalian gak usah pakai sigmaan ya, ini kelamaan. Langsung ini sudah rumus umum sebenarnya, tapi rumus umum itu nggak straightforward, ada dari sini, ya, generalisasinya, pernyataan umumnya. Nah, ini penyederhanaannya dalam bentuk diferensialnya. Apa itu? Min N. Nah, N itu jumlah partikelnya. Nah, ingat, di sini harus ngikut soalnya. Jumlah partikelnya apa? N0. Ya, N0, do per do B, len Q. Ya. Nah, ya udah, ini nggak usah tak tuliskan ulang ya. Kan sebenarnya kan Q-nya kan sebegini. Ya, jadi Q-nya itu kan begini. Sigma N0 tak hingga E pangkat min beta En. Nah, ini kan bisa dinyatakan dalam apa tadi? Hasil finalnya ini. Ya, karena ini kan sama-sama apa namanya? Fungsi M plus setengah. Sebelumnya kan H bar omega, sekarang kan diganti gamma per V. Ya udah kan asli ini kan sama aja. Ya, bentuknya sama kayak ini kan sama aja sebenarnya. Ya. Nah, sama ya sebenarnya ya. Nah, ya, atau gini deh, tak ulang lagi biar kalian ngerti ini. Nah, ini En-nya itu apa? Ya, sigma M. Oh iya, ini M ya. Nah, M-nya dari 0, ya gini aja deh, jumlah seluruh M deh. Nah, M, ya, E pangkat min beta M plus setengah, ya, gamma per V. Nah, gitu ya. Nah, ya udah, yang nggak ada kaitannya sama M ini dikeluarkan. Nah, berarti E pangkat min beta gamma per 2V itu ya. Jumlah M, E pangkat min beta gamma per V pangkat, nah, ini M, ya. Ini kan sudah dapat tadi ya. Nah, ini misalkan aja ini X ya tadi ya. Nah, di mana sigma M XM itu apa? 1/1 min X. Ya, begitu. Kita sudah bahas ini ya tadi ya. Ini di sini jumlah sigma. Nah, ini ya argumennya sama. Gitu ya. Nah, ya udah, sama dengan E pangkat min beta gamma per 2V ya, ngeplak hasilnya plak pol. Ya, dikalikan apa itu? 1/1 min X ya. E pangkat X-nya apa itu? Ya, X-nya itu E pangkat min beta gamma per V. Ya, ya udah. Ya, ini kan sama hasilnya ya. Nah, ini sama ini hasilnya. Sama plug. Ya, cuma bedanya dalamnya ini. Ya, kita kasih hasil akhirnya ya. Setengah kosekan hiperbolik, ya, gamma beta per 2 V. Ya, ini Q-nya ini. Nah, gitu loh. Ya, berarti nilai apa namanya? Nilai U-nya, nah, nilai U-nya berarti kan min N0 ya. Do beta dari apa nih? Dari ini. Dari len ini. Ya, len setengah, ya, len setengah kosekan hiperbolik gamma beta ber 2V.
ya. Nah, ini sudah kita turunkan juga tadi ya, panjang panjang kali lebar tadi. Ini ya, panjang banget nih, ya. Hasilnya apa ini? Kalau hasilnya panjang tadi, dodo betanya ini ya, setengah H bar omega, ya, kotangan hiperbolik beta H bar omega per 2, ya. Terus ulang aja. Nah, ya, setengah H bar omega kotangan hiperbolik dari apa? Dari, oh, sorry, tadi itu H bar omega itu tadi ya. Nah, sorry, H bar omega itu tadi. Berarti sekarang apa ini kira-kira koefisien depannya ini? Gamma per 2V ya. Ya, gamma per 2V ya. Nah, ini. Kalian harus coba sendiri ya, ini ya. Gamma per 2V. Gamma per 2V. Ada N0-nya sekarang ya, bedanya ya. Nah, N0. Kenapa ada N0? Karena ada jumlah partikelnya yang ditinjau. Dikalikan apa? Kotangan hiperbolik. Dalamnya ngikut ya. Ya, dikalikan. Nah, ini gini. Ini deh, biar setengah gamma N0 per V ya. Kotangan hiperbolik gamma B per 2V. Itu ya. Nih hasilnya nih. Ya. Loh, sebentar. Dimintanya apa ini? Dimintanya dalam apa? Dalam fungsi temperatur. Nah, berarti betanya ya betanya kalian tulis saja ya. Kalau betanya 1/k BT berarti berapa? Nilai U-nya ini ya. Betanya ganti 1/k BT. Berarti setengah N0 gamma per V kotangan hiperbolik ya. Gamma per 2 KBT V ya, gitu. Ini nilai U-nya. Begitu ya. Itu nilai U-nya. Oke. Nah, sekarang nilai kapasitas panasnya ya. Ingat definisi kapasitas panas apa? Atau kalor jenis. Ya. Kalor jenis CV itu kan secara umum gini. Ya. Do U per do T. Ya. Ini berarti kita tuliskan yang dalam fungsi T. Nah, ingat ya, ini kalau misalkan kalian mau dalam fungsi T juga bisa. Ya, definisi dari ini diganti dalam fungsi T juga nggak masalah, yang ini. Berarti nanti ada modifikasi sedikit di do betanya. Kan betanya kan 1/KT, jadi tinggal dimodifikasi diferensialnya ya. Nah, ya udah. Itu sekarang turunkan itu tadi terhadap apa? Terhadap T. Nah, ingat ya, turunannya kotangan hiperbolik apa tadi? Turunannya kotangan itu apa? Kosekan kuadrat. Berarti minus kosekan kuadrat. Ya, berarti kan minus, sebentar. CV itu ada minusnya nggak ya? Anggap minus lah gitu kan. Nggak masalah. Setengah N0 gamma per V kosekan kuadrat hiperbolik ya. Gamma per 2 KB TV. Ya. Oh, sorry. Ini yang depan ini bukan begini. Yang depannya ini harusnya N0 gitu ya. Sebentar. Nah, ini depannya ini turunkan juga ya, lupa tadi. Aku terlalu menurunkan ininya dulu tanpa kotangannya dulu tanpa dalamnya. Turunkan terhadap T. Berarti kan berapa ini? Minus 1/KBT. Kan turunannya kotangan kan gini loh, turunannya kotangan kan minus kosekan kuadrat X ya. Berarti turunannya dalamnya ini berapa nih? Gamma ya. Ya, N0 gamma. Ini N0 gamma tuliskan dulu aja. 2/2V itu berarti kan dikalikan gamma per apa itu? Dikalikan 2 KB T kuadrat V. Minus kali minus ya, positif. Ya. Berarti begini. Berarti hasil CV-nya ini sama dengan ya N0-nya keluarkan. Di sini ada bentar. Ya, N0 per K ya. Berarti kan ini kan gamma 2 TV kuadrat. Ya.
Begitu ya penurunannya. Sorry, dikalikan ini, kosekan itu. Kosekan kuadrat hiperbolik, ya, gamma per 2 KB TV kuadrat. Ya, begitu. Nah, ini kalian cek nih, bener nggak ini? Ya, bener ya. Itu ya. Nah, oh ini K-nya ini KB ya. Ini. Kalau pengen K-nya masuk di dalam kuadrat juga nggak masalah. Tapi apapun ekspresi akhirnya, ya yang penting langkahnya sudah benar prosesnya. Ya, begitu. Lalu yang berikutnya, nah ini sebenarnya ya, kalau kalian mau jawaban yang bagus, ya, itu harus kayak gini. Ya, ini N0 KB. Nah, yang ini masuk ke sini 2 KB if. Nah, ini ya. Kan sama aja. KB dibagi KB kan KB kuadrat kan seper KB, ya. Kenapa dinyatakan dalam bentuk seperti ini? Karena nanti bisa aja nanti dimunculkan betanya kan. Beta kan seper KBT kan masuk di sini. 1/KBT. Gitu ya. Terus apa? Kurva ya. Kurva UT dan CT ya, CVT ya. Nah, ini nanti kalian bakal diajari ya di apa namanya? Di fisika zat padat maupun fistat ya, kapasitas panas itu ya sebagai fungsi apa namanya? Temperatur ya. Nanti ada teorinya Dulong Petit ya, ada teorinya Debye ya. Bagaimana sih perilaku panas itu ya? Perilaku panas itu dalam suhu yang rendah, suhu yang tinggi, gini ya, seret. Nah, gini ya. Nah, ini ya, ini sebagai fungsi T, gitu ya. Kalau U, T itu ya bentuknya seperti ini. Kebanyakan kapasitas panas bentuknya seperti ini. Kalau misalkan kalian punya aplikasi grafik ya, silakan kalian coba plot kosekan kuadrat itu nanti bentuknya kayak gini. Ya, kalau U-nya, nah ini U-nya itu kayak gini. Ya, ya, di mana nilai maksimumnya ini kan dari 0 ya. Nilai maksimumnya ini sebesar itu tadi N0 gamma per 2V. Ya, bisa kalian lihat di ini ya, amplitudenya ini, koefisiennya ini. Ya, kotakan hiperbolik itu grafiknya discontinue ya. Kalau kalian lihat ya, kotakan itu kan gini ya. Kalian ingat ya, kotakan kan gini. Nah, ya enggak? Coba kalian cek di internet ya. Ya, discontinue dia. Discontinue pada titik ini. Terus yang ketiga apa itu? Persamaan keadaan dari sistem. Ya. Nah, persamaan keadaan sistem. Ya. Nah, kalau persamaan keadaan itu bisa kalian dapetin dari persamaan gas apa namanya? Persamaan apa namanya? Persamaan gas ideal juga bisa ya. Tapi yang paling gampang itu gini. P itu kan sama dengan U per V ya. Atau U sama dengan P kali V ya, energi energi sistem ya. Tentu loh Mas kan U itu kan biasanya kan ini. U-nya kan biasanya kan gini Mas, 3/2 NRT. NRT-nya sama dengan PV. Nah, tapi kan dari sini dalam konteks statistik ya, koefisiennya ini nggak tak pakai gitu loh, tinggal dibagi aja, nggak masalah. Ya, walaupun kalian masukkan 3/2-nya nggak masalah. Ya, yang penting itu ketergantungan terhadap T itu bentuknya bagaimana, itu jangan sampai salah. Ya, berarti ya udah U ini dibagi V itu. Ya, U-nya itu dibagi V kalau nggak salah. Ya, atau kalian coba cari ya, aku lupa itu ekspresinya. Tuh, ekspresinya hubungannya P dengan U itu apa itu? Aku lupa ya. Ya,
ada kok ketergantungannya tuh. Bentuk-bentuknya itu gimana? Bentar. Ada kok itu. Ya, sebentar tak cekkan dulu. Hubungannya P itu agak lupa deh, sumpah. Ada kok. P terhadap U itu ada bentuk diferensialnya maksudnya. Oh iya, ada. Persamaan keadaan sistem, ya namanya persamaan keadaan itu pasti melibatkan itu ya, PVT, ya PVT biasanya, ya. Nah, berarti kalian yang harus memunculkan apa di sini yang belum? V udah, T sudah, tinggal P yang belum, ya. Tekanan itu, P itu tekanan ya, kalian harus tahu tekanannya. P itu kan sama dengan min do A per do V, ya, di mana apa? Nilai nilai A-nya itu didapat dari mana? Ya, A itu apa? Min N0 KB T log Q, ya. Nah, kalian coba masukkan ya, nanti turunkan terhadap V itu. Berarti kan ini min do per do V, A-nya ya min N0 KBT ya, log dari Q-nya tadi. Q-nya tadi berapa itu? Log Q. Nah, ini ya. Nah, ini log Q. Log setengah ya. Log setengah kosekan hiperbolik ya. Aduh, banyak banget kurungnya. Kosekan hiperbolik apa itu? Gamma beta per 2V ya. Ini ya. Nah, ini kurungnya tak bedakan ya biar nggak bingung ya. Kebanyakan kurung bulat soalnya. Ini. Nah, berarti ini kurungnya gini. Gini ya. Nah, wes NKBT. Itu ya. Itu ya, ini turunannya apa ini? Kira-kira ini. Min plus. Ya. Turunan turunan cos apa namanya? Cosinus hiperbolik apa? Keturunan, aduh ini len ya. Ini len ya. Sorry. Ini len ya. Len kosekan hiperbolik. Ya. Nah, hati-hati ya. Ini tadi kan turunkan terhadap yang ini terhadap beta, yang ini terhadap V sekarang ini. Ya. Nanti kalian coba cari di turunannya ini. Turunkan yang len kosekan dulu. Berarti kan seper kosekan ya. Kosekan hiperbolik gamma beta per 2V. Terus turunkan kosekannya. Turunkan kosekan terhadap X itu. Kosekan X terhadap X itu kan kotangan X, kosekan X ya. Kotangan hiperbolik gamma beta per 2V ya. Nah, ya dalamnya ini juga ada sebenarnya ya. Dikalikan kosekan hiperbolik ya. Gamma beta per 2V ya. Dibagi ya, dibagi berapa nih dibagi? Nggak ada dibagi, sorry nggak fokus aku. Gini ya, terus turun, oh ini, oh sorry ini gak ada bingung nih. Gini loh, ya len ini. Nah, gini ya, len setengah, oh ini setengah ya. Gini ya, turunan kosekannya udah. Sekarang turunan gamma beta per 2V terhadap V, hati-hati ya. Berarti kan gini, min gamma beta per 2V kuadrat. Ya, gini. Ya udah, ini hasilnya ini. Ya, berarti ini ya. Ini duanya ini bisa coret ya. Berarti kan ini nanti min gamma beta per V kuadrat
N0 KBT ya. Ini kalian koreksi ya kalau aku salah ya. Kotangan hiperbolik gamma beta per 2V. Ya. Nah, persamaan keadaan itu sederhananya cari tekanannya berapa. Ya. Persamaan keadaan itu mengkuantisasi menghimpun ya fungsi tekanan, volume dan temperatur ya gitu ya. Terakhir ya, terakhir yang D ya, kalian bisa cek ya turunannya itu yang D nanti ini ya, persentase partikel pada level ke M ya, persentase partikel pada level ke M. Nah ini ya, pada level ke M. Jadi maksudnya jumlah partikelnya itu ada persentasenya ya. Artinya apa? Kalau ada persentase itu berarti ada kemungkinan partikel itu bisa keluar masuk sistem. Jadi sisa partikel dalam sistem itu berapa, sisa partikel yang keluar itu berapa. Jadi ini termasuk apa ini namanya? Teorinya ini kalian bisa baca ya di internet ya. Grand Canonical Ensemble. Ya. Ini seriusin ya. Grand Canonical Ensemble. Nanti kalian baca ya ini ya. Aku nggak mungkin nerangkan, nanti habis waktunya. Karena lebih efektif latihan soal. Ini ya, fisika statistiknya di UNER itu nggak membahas sampai grand canonical. Itu sayang sekali. Ya, terus saingan kalian yang itu yang ada di ITS tuh, kalian bisa baca-baca namanya itu. Itu kan itu ada anak semester atas, ada anak maba juga. Itu sudah semester 5 itu. Fisika statistiknya itu sudah itu jauh banget. Dia sampai grand canonical ini. Ya, kalian harus baca itu. Nah, grand canonical itu bagaimana? Jadi sistem itu kan ada 3 ya, mikrokanonik, kanonik, dan grand kanonik. Kita bagi perbedaan itu berdasarkan apa? Ini briefly aja ya, briefly discussion aja ya. Kalau mikrokanonik itu sistemnya itu energi tidak dapat keluar masuk sistem. Energi dan partikel tidak dapat keluar masuk sistem. Kalau kanonik, energinya saja yang dapat keluar masuk sistem, tapi partikelnya tertahan. Tapi kalau grand kanonik, ya partikel, jumlah partikel, ya, n, ya, dan energi bisa keluar masuk sistem, ya. Nah, ini. Jadi kebayang ya, jadi kalau misalkan grand kanonik itu partikelnya bisa keluar masuk, ya. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan itu fungsi partisinya. Nah, persentase itu apa sih artinya? Persentase itu sama kayak kita itu ngitung jumlah ini per sampel gitu loh. Ya. Artinya sebenarnya persentase partikel itu kan sama kayak mencari apa namanya? Fungsi partisinya. Ya, fungsi partisi Q-nya. Tapi masalahnya, fungsi partisi Q-nya ini berbeda. Nggak sama dengan fungsi partisi yang sebelumnya. Kalau sebelumnya ini kan apa namanya? Cuma dianggap satu partikel saja yang ini, ya. Yang sebelumnya ini juga yang ini, gitu ya. Nah, yang ini pun tidak disuruh melibatkan yang ini. Baru singkat saja. Tapi kalau yang ini, fungsi partisinya sudah melibatkan persentase partikel. Ya, partisi itu apa sih artinya? Partisi itu membagi, ya, membagi partikel ke persentase tertentu, ya. Nah, ini kalian baca di internet ya. Nah, ekspresi fungsi partisinya berbeda, ya. Nah, ekspresi fungsi partisinya itu kita nyatakan dalam alfa ini itu sama dengan, ya. Nah, bedanya apa? Kalau sekarang fungsi partisinya dikalikan E pangkat minus alfa, ya. Untuk seluruh n, katakanlah adanya n, itu ya, dikalikan E pangkat min beta E dn, ya. Nah, apa itu E pangkat min alfa? Ya, E pangkat min alfa itu dikenal dengan nama fugasitas. Ya, fugasitas. Ya, fugacity, bahasa Inggrisnya fugacity. Ya. Nah, sekarang tak ulangi lagi ya, sebentar ya. Kenapa
kita kepikiran kalau ini itu apa namanya, fungsi partisi bentuk yang grand kanonik seperti ini, ya. Kenapa kita kepikiran? Karena ada persentase partikel. Kenapa ada persentase partikel? Karena partikelnya itu tidak tertahan seluruhnya di dalam sistem, melainkan bisa keluar dan masuk. Pada T sekian, partikelnya sekian. Pada T sekian, partikelnya sekian. Artinya ada persentase di sana. Tapi kalau misalkan mikrokanonik atau grand kanonik, itu partikelnya seluruhnya ada di sana. Jadi kita nggak mikir persentase di sana. Ya, makanya di sini dalam hal persentase itu, ya, dalam hal persentase itu kita perlu melibatkan bentuk grand kanonik, ya seperti ini. Nah, E pangkat min alpha itu apa namanya? Itu sama dengan eh, fugacity. Kalian bisa baca ya, tolong baca tuh ya. Nah, siapa tahu keluar lagi. Nah, definisi alfa itu bergantung pada apa? Bergantung pada nilai potensial kimia per KB KBT, ya, di mana mu itu potensial kimia, ya. Jadi yang membedakan sistem yang ini dengan sistem yang ini, ya, itu dibentuk fungsi partisinya tidak melibatkan potensial kimia, ya. Yang ini tidak melibatkan potensial kimia, yang ini melibatkan potensial kimia, ya. Kenapa? Karena yang sebelumnya partikelnya tidak dapat keluar masuk sistem, ya. Sedangkan yang ini partikelnya dapat keluar masuk sistem. Ada potensial kimia di sini, ya. Kalau kalian lihat relasi termonya itu ada mu-nya, ya, di persamaan keadaannya, ya. Kalau sebelumnya kan kita gimana itu? Ya, misalkan U T min S gitu. Sebelumnya kan gini, TU sama dengan TDS min SDT. Nah, sekarang ada mu DN. Nah, ada ininya sekarang, ya, begitu. Nah, jadi filosofisnya seperti itu, ya. Artinya kalian ini kan sudah pernah kalian cari yang ini, ya. Nah, artinya kita perlu cari alfanya ini, ya, yang berkaitan dengan mu ini, ya. Berarti kita perlu cari mu. Mu-nya itu definisinya apa? Kalian bisa cari ya. Definisi mu itu A, energi bebas dibagi jumlah partikelnya. Dalam hal ini N0. Ya. Hasil A tadi, apakah kita sudah menghitung? Ini, ya, N0 KBT setengah itu. Ya. Apa itu? Ya, A itu ini kan super N0 ya. Min N0 KBT len Q-nya. Ya, len setengah ya tadi ya. Len setengah kosekan hiperbolik ya gamma beta per 2V ini ya. Nah, ya begitu. Ya, ini coret ya. Berarti mu-nya sama dengan itu tadi ya, min KBT len setengah kosekan hiperbolik ya gamma beta per 2V gitu ya. Nah, ya udah, berarti kita dapetin tuh pangkat min alfanya ini berapa ini. Ya udah, berarti nanti kita dapetin ya. Berarti Q-nya itu kan pangkat min mu ya. Pangkat ini berarti kan pangkat apa itu? Pangkat apa? Min alfa ya. Min alfa. Ya. Ini pangkat itu ya. Alfanya kan seper KBT ya. Berarti KBT-nya hilang. Berarti kan pangkat len ya setengah kosekan hiperbolik ya gamma beta per 2V ya. KBT-nya hilang ya sama ini ya. Dikalikan itu tadi. Dikalikan sigma n pangkat min beta en tadi. Ya. Dikalikan sigma ya n pangkat min beta en. Nah, ini tadi hasilnya berapa ini tadi? Ya. 1/1 min x ya. 1/1 min x ya. X-nya tadi berapa nih? Jumlah sigma itu berapa? Lupa. Sorry. Ini ya, sama dengan setengah kosekan hiperbolik gamma beta per 2V. Ya. Sama dengan ya setengah ya kosekan hiperbolik gamma beta per 2V. Ya. Ya udah, tinggal kalian masukin aja ini. Ya, pangkat len.
habis ya E pangkat lan ya, berarti ini jadinya Q itu tengah ya, E pangkat lan sesuatu kan sesuatu, kosekan hiperbolik ya, gamma beta per 2V kalikan ini ya, berarti kan setengah pangkat seperempat ya, berarti kan ini jadinya kosekan hiperbolik apa namanya, kosekan hiperbolik kuadrat ya, gamma beta per 2V gitu ya. Ya, kalian silakan cek di buku LIM apakah ini soal yang ini ada, ini aku belum cek ya. Sekarang kalian bisa cocokkan jawaban akhirnya mungkin ya. Kalau kalian ada merasa di jawaban buku LIM, di jawaban bukuku dengan buku LIM nggak cocok ya, patokannya buku LIM ya. Kalau LIM benar berarti ya benar, kalau misalkan aku cocok ya udah cocok. Berarti kalau misalkan ada yang keliru, kalian mungkin ada argumen tentang buku LIM itu, nanti kalian bisa koreksi aku gitu ya, karena aku sangat mungkin salah ya gitu ya. Oke.